Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi habibir rahman wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad wa fi'il hanan wa ba'd. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat kesempatan untuk menunaikan rangkaian ibadah Ramadan sampai dengan di hari kelima Ramadan tahun 1444 Hijrah, bertepatan dengan 27 Maret 2023 Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sampai detik ini dan menerima seluruh rangkaian ibadah yang telah kita tunaikan. Amin insyaallah. Teman-teman, di edisi Aku Suka, ayo kultum sejenak untuk berbuka kali ini kita akan meneruskan kembali kajian surah-surah pilihan yang termasuk dalam rangkaian Juz Amma. Alhamdulillah, setelah kita memulai dengan Al-Fajr, kemudian Al-Ghasyiyah, kini kita akan melanjutkan pada surah ke-90 yaitu surah Al-Balad. Seperti biasa, sebelum kita kaji kandungan umum di surah ini, kita akan dengarkan dulu tilawah yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Nur Syarifuddin Zaki. Kepada beliau dipersilahkan dan semoga kita bisa menyimak dengan baik dan tentunya merasakan sentuhan-sentuhan di hati pada setiap ayat yang ditilawahkan. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Alhamdulillah, kita telah menyimak dengan seksama bacaan surah Al-Balad yang ditilawahkan oleh Ustadz Muhammad Nur Syarifuddin Zaki dengan bacaan yang sangat indah, sangat menyentuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala kepada beliau dan juga memberikan percikan pahala dimaksud kepada kita semua yang menyimaknya dan berusaha mengkaji setiap kandungannya, insyaallah. Teman-teman, surah Al-Balad, surah yang ke-90 dalam urutan mushaf yang kita dapat akses saat ini, dari 1 sampai dengan 114 surah yang menyulam seluruh isi Al-Quran. Surah ini seperti juga pernah mungkin kita ketahui termasuk dalam rangkaian surah-surah Makkiyah, seperti halnya surah Al-Ghasyiyah dan surah Al-Fajr yang telah kita kaji di 2 pertemuan sebelumnya. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu surah Al-Balad. Yaitu surah
yang ke-90 dalam urutan mushaf atau susunan mushaf yang bisa kita akses sampai dengan kini. Nah, seperti pernah kita pelajari saat menerangkan tentang surah Al-Ghasyiyah, kemudian juga surah Al-Fajr, tentang ciri khas surah-surah Makkiyah, maka insya Allah di pertemuan ini kita akan mendapatkan hal baru dari karakteristik surah Al-Balad yang melengkapi ciri-ciri atau juga pedoman-pedoman yang terkait dengan surah-surah Makkiyah. Bila di pertemuan yang lalu, teman-teman sekalian, kita telah mengulas bahwa surah-surah Makkiyah memiliki karakteristik yang pertama, pada umumnya diturunkan dalam kondisi umat Islam secara kuantitas menjadi minoritas atau sebagai minoritas. Kemudian yang kedua, dalam kondisi minoritas ini, umat Islam dipandu bagaimana menjaga, mempertahankan, dan menguatkan akidah di tengah gempuran berbagai macam budaya, pemikiran, atau bahkan juga ajakan-ajakan yang boleh jadi akan mengorbankan keyakinan yang sudah terpatri di dalam jiwa itu. Dan yang ketiga juga digambarkan tentang bagaimana lifestyle atau gaya hidup masyarakat jahiliyah, gaya hidup masyarakat jahiliyah yang dikoreksi oleh Al-Quran sehingga mengarahkan insan beriman untuk berpikir panjang, memiliki visi hidup yang berkelanjutan, berkemajuan, bahkan berpikir bahwa setiap fasilitas kehidupan yang Allah berikan kepada kita itu, baik yang cukup ataupun juga dipandang berlebih, pada hakikatnya adalah untuk bisa memberikan fasilitas terbaik bagi kita dalam memaksimalkan ibadah dan akan dibawa menghadap Allah untuk dipertanggungjawabkan, dihisab, ditanya, dan akan menentukan akhir kehidupan kita dengan semua bekal itu. Nah, yang menarik di surah Al-Balad ini akan melengkapi dengan karakteristik yang keempat, yaitu bagaimana mengatasi tekanan-tekanan kehidupan, tekanan-tekanan kehidupan yang dialami dalam rangka membawa misi-misi ibadah atau mengimplementasikan tugas dari Allah sebagai misi ibadah, baik dalam rangka ibadah ritual mengagungkan Allah, menyembah Allah, pun demikian mengimplementasikan nilai-nilai penyembahan itu dalam konteks kehidupan sosial, dalam membangun tata kehidupan di dunia atau di tempat yang kita pijak, bagaimana membawa value Islam dalam kehidupan, dibawa ke bidang ekonomi, dipraktikkan dalam bisnis, dibawa ke birokrasi, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kesabaran, kedisiplinan, kemudian juga sifat amanah dan sebagainya. Itu tidak mudah menerapkan itu semua. Kadang-kadang dihadapkan ke dalam berbagai tekanan-tekanan atau tantangan-tantangan yang bukan hanya menguji akidah, tapi juga boleh jadi mendapatkan tantangan yang secara langsung menguji pada kondisi fisik. Entah itu sifatnya boleh jadi akan menyakiti, boleh jadi juga akan melukai, dan dalam kondisi-kondisi tertentu dihadapkan pada tantangan-tantangan yang beresiko pada kematian atau barangkali mengancam kepada nyawa. Ya, kalau kematian kan sifatnya sudah ajal, tapi tekanan-tekanan dan tantangan yang dihadapi ini itu bagian dari ujian-ujian yang mau tidak mau akan pasti dihadapi dalam berkehidupan. Ya, sekarang orang berbuat negatif saja pasti ada tantangannya. Ya, orang akan berbuat maksiat pun akan melewati jalannya. Ya, maka bagaimana dengan orang-orang yang berbuat taat, berbuat kebaikan? Karena fitrah kehidupan itu mendapatkan sesuatu pasti bersanding lurus dengan ujian-ujian yang pasti akan dihadapi. Nah, kembali ke surah ini teman-teman sekalian, maka surah Al-Balad memberikan gambaran kepada kita tentang fitrah kehidupan, ya, yang tidak akan lepas dari tantangan, tekanan, karena di situ nanti ada nilai-nilai kebaikan yang akan dinilai. Pahala akan ada di situ. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan pahala kalau tidak ada ujian? Ya kan? Bagaimana kita bisa mendapatkan nikmatnya sabar kalau tidak ada tekanan? Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan sifat kasih dari Allah berupa rahmat, berupa ketenangan, kedamaian, ketentraman kalau kita tidak pernah mengalami satu persoalan dalam kehidupan? Maka dalam kondisi-kondisi Nabi SAW berada di fase Makkiyah sebelum atau pra-hijrah. Ya, pra-hijrah, sebelum beliau berangkat ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah, Al-Munawwarah, akumulasi tekanan-tekanan itu begitu didapatkan dalam periode Mekah khususnya.
Ya, bagaimana beliau ditekan dari dalam lingkar keluarganya sendiri yang belum beriman, kan? Kemudian juga ada lingkar sahabat-sahabatnya yang dulu, ya, semasa beliau belum berdakwah, ya, ada di lingkaran dekat beliau, bahkan juga bermain bersama beliau. Tapi ketika beliau membawa risalah perubahan yang mencerahkan, yang berkemajuan, membawa nilai kebaikan, ternyata orang-orang yang sebagian juga bagian dari dekat dan sahabat beliau, ya, ada di antara mereka yang berbalik untuk menyulitkan dan memberikan tekanan yang tidak mudah untuk beliau. Maka semua akumulasi tekanan itu diberikan gambaran kepada kita sebagai pedoman berkehidupan untuk hijrah itu, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baik itu dekat dengan Allah secara spiritual, atau menjadi pribadi yang baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, atau bahkan bernegara, itu pasti akan melewati tekanan-tekanan, tantangan-tantangan. Ditempatkan dimanapun. Ya, Anda misalnya ingin jadi pejabat yang baik nih, ya, bukan hanya sekedar membangun ketaatan kepada Allah, pejabat yang bukan hanya rajin sholat, rajin baca Quran. Dalam saat yang bersamaan, Anda ingin menjadi pejabat yang jujur, ya, Anda ingin menjadi pejabat yang disiplin, Anda ingin menjadi pejabat yang amanah. Jangan dikira ketika akan mempraktekkan itu mudah begitu saja, tidak. Akan ada tekanannya. Ya, mungkin yang menekan Anda boleh jadi bukan orang jauh, tapi orang-orang yang selama ini dekat dengan Anda, tapi beda mungkin visinya, beda kepentingannya, punya keinginan-keinginan tertentu yang tidak sama dengan apa yang sedang Anda buat. Ya, itu lumrah akan terjadi dalam kehidupan. Ya, demikian di bisnis. Anda ingin jadi pebisnis yang jujur. Anda ingin membantu masyarakat misalnya, mendistribusikan barang-barang yang bisa dijangkau, ya, mengambil keuntungan yang tidak memarkup atau memonopoli sesuatu sehingga merasakan harus besar, sehingga timpang antara keadaan Anda dengan keadaan masyarakat pada umumnya. Anda ingin membuat sebuah konsep yang ideal. Apa dikira mudah? Belum tentu. Pasti ada tekanannya. Pasti ada tantangannya. Ya, tidak sedikit barangkali yang tidak sepakat dengan itu. Bahkan bukan hanya tidak sepakat, mungkin bisa jadi mencelakakan, ingin menyingkirkan, menyungkurkan, ya, dan sebagainya. Itu tekanan dalam berkehidupan. Bahkan seorang ustadz juga demikian. Apa dikira semua ustadz akan lebih mudah menyampaikan risalah-risalah keagamaan yang akan diutarakan, yang akan dibimbingkan? Belum tentu. Ya, boleh jadi ada yang tidak senafas dengan itu. Boleh jadi ada tantangan-tantangan dalam bentuk materi, ya, akan dilekatkan dengan godaan A, godaan B, godaan C, sehingga menyimpang dari apa yang seharusnya disampaikan. Fatwanya bisa berubah, orientasi mengajarnya bisa tidak sama, ya kan? Dan macam-macam tantangan yang lainnya. Jadi pada akhirnya, semua aspek kehidupan kita ketika ingin menjadi baik, ingin menjadi lebih mulia, pasti akan dihadapkan pada tantangan dalam berkehidupan. Yang tekanannya pasti akan berbeda. Ya, kan di fisika juga begitu kan? Setelah kita belajar F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong, apa yang masuk itu yang keluar. Ketika diekspresikan yang keluar itu kan berbanding lurus dengan tekanan kan? F berbanding lurus dengan P, ya kan? Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Kita sudah mengeluarkan F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang masuk itu yang keluar. Tapi begitu kita keluarkan, kan tekanan juga ada di situ. Ya, F berbanding lurus dengan P. Kita sudah belajar. Saya belajar nih tentang ilmu misalnya kan. Anda juga belajar tentang kemuliaan tahajud. Ilmu yang ada kita akan praktekkan. F2-nya kita praktekin tuh. Malam pengen bangun misalnya tahajud. Apa tiba-tiba akan langsung bangun begitu saja? Tidak. Ya, pasti ada tekanannya, tantangannya. Ya, apakah rasa ngantuk, tiba-tiba muncul malas, tiba-tiba ada acara yang lain di saat yang bersamaan, dan sebagainya. Nah, itu skala yang kecil. Kalau kita bawa ke kehidupan yang lebih kompleks lagi, maka spirit surah Al-Balad dalam periode Makkiyah itu memberikan gambaran kepada kita, hidup itu pasti berbanding lurus dengan tantangan, berbanding lurus dengan tekanan-tekanan yang menguji kita, sekaligus menguatkan ketahanan kita untuk menjalani etapa-etapa kehidupan berikutnya, sehingga lebih berkualitas, lebih baik, dan lebih memuliakan kita dengan pahala yang terakumulasi. Ya, jadi kita ingin teruskan dulu kepada konteks ayatnya. Yang pertama saya terangkan dulu bagian sisi karakteristik surah Makkiyah setelah 3 kemarin kita ambil sampai berhenti di surah Al-Ghasyiyah di gaya hidup. Sekarang kita masuk ke tekanan kehidupannya. Nah, untuk menjelaskan fitrah ini, ya, sampai Allah meyakinkan kita dengan bersumpah. Ya kan? Nah, Allah itu tidak harus bersumpah untuk menerangkan itu. Cukup disampaikan, selesai. Tapi kalau kita belajar gramatikal dalam setiap bahasa, terutama bahasa Arab, ya, ketika ada unsur sumpah di dalamnya, ini menunjukkan informasi yang disampaikan begitu pentingnya, sehingga diminta kita menajamkan dan menghunjamkan informasi itu ke dalam jiwa dan tidak ragu sedikit pun. Sehingga dengan kemantapan dalam hati itu, kita siap menghadapi berbagai hal yang akan kita dapati dalam kehidupan.
Ya, itu poinnya. Baik ya? Jadi jangan pernah ragu, tancapkan pada hati dan jadikan sebagai pijakan dan pedoman dalam berkehidupan. Itu maksudnya. Ya. Maka dimulai sumpahnya dengan sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang kota Mekah itu sendiri, disebut dengan al-balad. La uqsimu bihadzal balad. Ya, Allah bersumpah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan keagungan negeri ini. Jadi al-balad yang dimaksud di sini adalah kota Mekah al-Mukarramah. Ya, Mekah al-Mukarramah. Kita sudah mengetahui bahwa Mekah adalah kota yang sangat diberkahi, kan? Kita lihat misalnya di Al-Baqarah, Quran surah yang kedua di ayat 126, di lisan Nabi Ibrahim ketika memohon kepada Allah untuk memberkahi negeri Mekah ini. Ya, wa idz qala Ibrahimu, ya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ij'al hadzal balada amina, atau Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma antarruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir. Dan pahami, ingat, ketahui ketika Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keberkahan sempurna kepada tempat ini, negeri ini, yaitu Makkah al-Mukarramah, dan disebut dengan balad. Ya. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Balad itu sebutnya. Ya, menunjuk pada satu area tertentu, ya, yang di dalamnya ada aktivitas, ada kehidupan yang tertata sifatnya. Nah, ini balad. Yang dimaksudkan di sini kalau sudah pakai alif lam berarti khusus menunjuk kepada yang ini, bukan yang lain. Maka yang dimaksud kenapa dinamakan surah Al-Balad diambil pada kata yang pertama di surah ini, la uqsimu bihadzal balad. Ada alif lam yang dimaksudkan dengan Mekah. Jadi Mekah ini satu, ya, keistimewaannya menjadi bagian kota yang diberkahi, langsung berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga bedakan rasanya, baru disebutkan nama Mekah saja sudah lain. Ya, ke jiwa kita sudah lain resapannya. Ya, jangankan bagi orang Islam, non muslim pun kalau disebutkan Mekah pasti akan terbayang sesuatu yang berbeda dengan kota yang lainnya. Ya. Saya misalnya sebagai muslim, Anda muslim, disebutkan Mekah, yang terbayang apa? Ya, Masya Allah, berbagai kemuliaannya, kan? Haji dan sebagainya. Dan bahkan sebelum Nabi Ibrahim meminta tentang Ka'bah pun itu sudah melekat ke sini. Ya, kita lihat di Ali Imran misalnya ayat ke-96, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Kan? Rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia yang terletak di Bakkah. Bakkah itu nama lain dari Makkah. Karena mim bisa dibaca dengan ba dalam lisan orang-orang terdahulu, yaitu di Makkah, ya, yang diberkahi, bi Bakkah mubarakah. Di dalamnya ada Ka'bah. Ya. Ada apa lagi? Al-Masjidil Haram, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal Masjidil Haram. Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Intinya adalah ini kota yang penuh dengan berkah, yang mulia, ya, yang dipenuhi dengan berbagai macam keutamaan-keutamaan. Nah, biasanya yang ingin saya sampaikan, jika ada sumpah yang diawali dengan menempatkan satu tempat atau waktu yang mengandung keutamaan, ingin memberikan kesan bahwa informasi ini begitu pentingnya, membawa keutamaan-keutamaan yang sangat tinggi seperti keutamaan sumpah yang melekat di informasinya. Ya, jadi kalau kotanya disebutkan seakan-akan yang mengatakan begini, hey, informasi ini begitu penting, ya, begitu sempurna, begitu istimewa, sesempurna kota Mekah ini yang dipenuhi keberkahan-keberkahan. Maka aku bersumpah, kata Allah, demi keistimewaan kota Mekah, ada informasi yang sangat istimewa seperti istimewanya kota ini. Jelas ya? Wa anta hillum bihadzal balad, dan Muhammad SAW, engkau adalah orang yang dimuliakan, diberkahi, sehingga diberikan keleluasaan untuk beraktivitas di kota Mekah ini. Yang lain terbatas. Ya, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Ya, ini yang harus dilakukan, ini yang nggak boleh dilakukan. Al-Haramain Asy-Syarifain di Mekah dan di Madinah. Ya kan, kita saat datang ke Mekah kan ada aturan-aturan kan? Ya, sudah sangat dipahami dengan baik. Ini nggak boleh membunuh sembarangan dari hewan-hewan untuk berburu dan sebagainya. Ya kan? Ada yang dilarang merusak tanaman, dilarang bertikai di dalamnya yang mengakibatkan pada pertentangan, pada resiko-resiko saling membunuh, saling berperang dan sebagainya. Sedangkan Nabi punya pengecualian. Karena beliau punya misi yang langsung dibimbing oleh Allah. Maka disempurnakan oleh Allah dengan pedoman beraktivitas di Mekah. Engkau silahkan Muhammad SAW lakukan yang ingin kau lakukan dengan bimbingan-bimbingan berikut. Khusus untuk Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan. Ya, maksudnya apa?
Selain sumpah dengan kota Mekahnya, bersumpah dengan nabinya yang leluasa beraktivitas di situ, sekaligus memberikan juga kelapangan kepada Rasulullah untuk menghadapi segala cobaan yang akan dilalui. Ya, silahkan. Ini ada keistimewaan, kau diberikan keistimewaan. Ya, wa walidin wa ma walad. Dan semua generasi yang terus berkembang berkehidupan dari Adam alaihissalam dan keturunannya. Bayangkan, saking pentingnya informasi yang Allah ingin sampaikan, maka diurutkan oleh Allah. Ini Makkah yang sempurna, Nabi yang luar biasa, dan semua genealogi kehidupan dari Adam sampai dengan terus akhir keturunannya yang terus berkembang beraktivitas. Apa yang disampaikan? Ya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh, setiap manusia yang berkehidupan sejak zaman dari Nabi Adam, genealogi ke Adam alaihissalam, wa walid, wa ma walad, dan terus yang dilahirkan berketurunan, semua disebut insan. Insan itu nama yang dilekatkan pada manusia yang menjalani semua totalitas aktivitasnya. Kurang lebih disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Jadi manusia yang ditunjuk dengan nama insan memberikan kesan semua aktivitasnya. Nah, aktivitas manusia itu, kata Allah, saya bersumpah dengan 3 hal tadi, dari Adam sampai dengan semua berakhir, semua aktivitas manusia tidak akan pernah terpisahkan dari perjuangan menghadapi tekanan, menghadapi tantangan. Tantangan. Ya, tekanan. Gitu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, sungguh demi keagunganku, aku desain penciptaan manusia itu dalam beraktivitas pasti akan lelah, menghadapi tantangan, menghadapi tekanan berkehidupan. Yang tekanan itu dihadirkan bukan ingin membuat manusia tertekan. Ingat itu. Ya, dia cara memahaminya. Awas ya, jangan salah memahami. Ya, tapi sungguh pertama ingin meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Membuat dia lebih kuat lagi. Ya. Anda kalau nggak pernah berlatih beban, ya kan? Ada kan yang berlatih beban ya? Selain kardio, kayak berlari dan sebagainya, kan ada yang berlatih beban kan? Ya, mengangkat nih sekian kilo, ada barbel, ada macam-macam dan sebagainya. Bukankah kalau Anda sering latihan seperti itu menjadi lebih kuat ototnya? Ya kan? Fisiknya menjadi lebih tangguh? Sekali lagi, kalau saya kembali kepada kata-kata saya tadi, Anda yang nggak pernah latihan seperti itu, lalu dibandingkan dengan orang yang sudah berlatih, ya beban, ngangkat, barbel dan sebagainya, pasti akan terjadi perbedaan kekuatan. Ototnya lebih kuat, lebih tangguh, mengatasi berbagai macam beban-beban yang dia hadapi secara fisikal lebih mudah. Ya, sama persis orang-orang yang terlatih dengan beban kehidupan. Ya, dia bergerak mendapatkan masalah ini, bergerak mendapatkan masalah itu. Maka, akalnya terlatih dengan cepat merumuskan sesuatu dan mencari solusi. Fisiknya terlatih dengan kuat menghadapi berbagai macam rintangan. Ya, ini sudah fitrah dalam kehidupan. Akhirnya apa? Akhirnya kita temukan betapa rahmannya Allah kepada kita. Ketika diuji dengan satu tantangan yang membuat kita lelah kadang-kadang. Tapi pada akhirnya apa? Kualitas hidup kita meningkat. Di dalamnya kita merasakan nikmatnya sabar. Di situ kita mengetahui tentang indahnya tawakal. Dan puncaknya, ternyata dari semua ini, itulah yang kita harapkan untuk mendapatkan rahmat Allah di akhirat berupa surga. Bukankah modalnya pahala? Kan? Kalau tidak pernah diuji, bagaimana ada pahalanya? Ya kan? Kalau tidak pernah bisa mendapatkan tekanan kehidupan, tantangan kehidupan, bagaimana kita bisa mendapatkan indahnya semua bagian ajaran-ajaran yang Allah turunkan ini? Maka Allah memberikan satu motivasi, penguat kepada kita. Wajar dalam hidup kita menghadapi tantangan dalam berkehidupan. Apalagi bila kita ingin menjadi lebih baik. Hijrah. Pasti ada tantangannya. Apa dikira seorang perempuan muslimah yang belum berhijab, tiba-tiba pengen berhijab, mudah begitu saja berhijab? Belum tentu. Ada tantangan kadang-kadang orang sekitar. Ya sudah tahu muslimah pengen pakai jilbab, kan masih ditanya lagi, emang sudah siap? Loh kok yang ditanya siapnya? Kan muslimah. Ya kan? Hah? Itu tidak mudah teman-teman sekalian. Sama dengan yang laki-laki nggak pernah ke masjid, pengen ke masjid, itu bergulat dulu dengan perasaan. Kadang-kadang temannya berkata, wah sudah jadi Real Masjid ya, padahal kemarin baru Real Madrid, ya kan? Nah, kadang-kadang ada hal-hal demikian. Ini tantangan berkehidupan itu biasa, biasa. Toh ada yang belajar di sekolah juga ada tantangan, ya kan? Toh ada yang bekerja juga melewati jalan ada tantangan. Kenapa ketika ingin jadi baik, semua itu menjadi rumit? Padahal dengan logika yang sama, ya kan? Dengan perasaan yang sama. Maka Nabi SAW mendapatkan banyak tantangan ketika berada di kota Mekah di awal-awal masa berdakwah.
umatnya masih sedikit, mempertahankan akidah tidak mudah, gaya hidup masyarakat jahiliyah juga luar biasa, ya, dengan berbagai bentuk segala foya dunianya, dan dalam saat yang sama tekanan banyak diterima. Maka turun ayat ini untuk memberikan penguatan, motivasi sekaligus kewaspadaan tingkat tinggi yang memberikan komparasi, perbandingan antara insan beriman dengan yang belum beriman. Jadi insan beriman itu menjadi muslim itu harus lebih kuat. Ya, belajar, makanya kita mesti belajar. Ya, yang pertama belajar tentang fikih-fikih tantangan, fikih-fikih masalah. Ada di Quran. Ya, yang mau berumah tangga misalnya, kan ada ayatnya dulu. Ketika engkau akan berumah tangga, nih, mungkin ini masalah yang akan dihadapi. 1, 2, 3. Engkau menjadi apa? Suami atau istri. Jadi suami akan begini, istri akan begini. Pelajari. Jadi ketika masuk ke dalamnya, kita bisa lebih tahu dari awal sehingga walaupun akan ada tantangan dihadapi, rasanya tidak sesulit seperti orang yang belum pernah mempelajari sebelumnya. Ya, sama dengan orang yang mau ujian, dia belajar dulu. Ya, kalau nggak belajar kaget melihat soal kan. Tapi ketika dia belajar, berlatih, begitu menemukan soalnya, dia sudah paham bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian. Ya, jadi apalagi dalam kondisi Anda yang tinggal di tempat-tempat yang muslimnya minoritas, pasti tantangannya lebih banyak. Jangan dikira nggak ada tantangan. Silakan cek. Anda yang tinggal di Amerika misalnya, kan, atau di Eropa, atau mungkin juga di beberapa negara Asia, di Jepang kah, di Cina kah, dan sebagainya, atau bahkan di India misalnya, jangan dikira akan mudah. Ya, ini kan fikihnya fikih Mekah nih, Makkiyah. Pasti ada tantangan yang tidak sama dengan yang tinggal di satu tempat seperti Indonesia yang muslimnya mayoritas. Ya, di mana mudah ditemukan, mau puasa gampang. Beberapa tempat mau puasa, ya, dikejar-kejar, ditangkap, diminta buka dan sebagainya. Ada beberapa yang demikian. Ya, walaupun kadang-kadang kampanyenya kan selalu kampanye-kampanye hak asasi manusia. Dengan kampanye kalau keluar kan begitu. Wah, keterbukaan, menghargai hak dan sebagainya. Tapi tetap dalam saat yang bersamaan selalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak berkesesuaian dengan kampanye yang dibawa. Itu hal lain. Ya, tapi fitrahnya adalah ini teman-teman sekalian. Maka kalau sudah menyadari ini, ya, kita mesti mengingatkan pada diri sendiri dan berkaca. Mau kemana arah hidupnya? Pada akhirnya kita pasti akan diuji. Ya kan? Pada akhirnya kita akan kembali. Apa yang mau kita bawa ke alam kubur? Pasti. Ya, kita akan menunggu dulu, lelah juga. Dihisab lelah juga. Tapi hasil dari pendidikan ini, kalau benar bekalnya, bagus cara menjalaninya, paham, sabar, tahu bagaimana cara tawakal, menghimpun pahala dengan benar, insya Allah hidup terasa nyaman, mau meninggal pun tenang, di alam kuburnya juga kenikmatan menunggu, hisabnya juga ringan, bahkan ada yang tidak dihisab langsung mendapatkan rahmat Allah. Kan? Itu janji yang langsung disampaikan oleh Allah sebagai pencipta kita. Maka dari itu, sadarlah, kita diberikan oleh Allah banyak kemapanan bahkan dalam fisik kita sendiri. Ada 2 mata, ainain, ya. Kemudian ada 2 telinga, ada 2 bibir, syafatain, ya. Ada banyak pilihan, ada rumusan-rumusan hati. Hadainahun najdain, dari akal yang merumuskan, dari hati yang memberikan rasa, petunjuk kepada diri kita. Tanyakan pada jiwa kita yang terdalam, mau kemana hidup ini? Ya, mau digunakan apa pandangan kita, akal kita, telinga kita, lisan kita? Baik ya? Nah, kalau sudah paham semua itu, jangan bandingkan dengan orang yang menyibukkan kehidupannya hanya untuk mencari kesenangan dunia dan merasakan bahwa kemewahan itu segalanya. Ya, ya, qulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, waduh, ini hartaku udah banyak keluar nih. Ya, ada orang-orang yang ukurannya semua materi itu. Semua dipandang materi. Kalau pengen hebat ya yang paling kaya, yang paling punya kedudukan, sehingga persaingannya dengan materi semua. Ya, dilihatnya semua dengan materi. Ayo cari itu sebanyak-banyaknya. Ya, pada akhirnya ditanya oleh Quran, apa yang bisa dipersembahkan oleh materi yang kau kumpulkan itu untuk menyelamatkan kau dari hisab di hari kiamat? Hati-hati. Ya, saya juga memberikan kesan kepada para ustadz, hati-hati ya. Ya, hati-hati. Mesti kita saling mendoakan tuh, ustadz, kiai, habaib dan sebagainya. Jangan sampai ya apa yang Allah amanahkan kepada kita untuk mengajar lewat ilmu itu dikuasai kemudian oleh materi-materi duniawi. Ya, mungkin kalau bukan kitanya yang terbawa atau pihak-pihak tertentu yang datang dengan materi sekian, kan? Asal bergeser fatwanya, asal melakukan ini dan itu yang menodai nilai-nilai kesucian, ya ajaran kebaikannya, maka itu juga resiko yang akan dipertanggungjawabkan. Bukan hanya dalam konteks masyarakat secara umum, termasuk juga para ahli agama di sini. Ya, kembali ke sini teman-teman sekalian, maka mesti berbeda cara pandang kita. Ya, orang-orang yang menyibukkan diri dengan dunia, loba dengan materi, mulai saatnya merenung. Bagaimana kalau Allah wafatkan saat ini? Di saat kita merasakan banyak kemapanan dalam kehidupan dunia, coba berpikir bagaimana kemapanan itu akan diteruskan sampai ke akhirat. Apakah hanya dunia? Jangan-jangan
alam kuburnya justru lebih sempit, lebih gelap, dan itu pertanda akhiratnya nestapa atau terancam dalam hal yang sangat harus diwaspadai. Sebaliknya, orang-orang yang menyiapkan dengan baik, jangan tinggalkan dunia. Dunianya mapan, baik, bagus, mewah, bahagia. Pun demikian akhiratnya pun menunggu dengan nilai kebaikan yang telah ia siapkan sejak dia di dunianya. Maka apa yang bisa dilakukan? Allah turunkan beberapa amal yang utama. Dulu ada perbudakan, lepaskan perbudakan. Bantu orang, jadikan orang merdeka. Beri makan anak yatim, dekati orang-orang miskin. Secara singkat, cari peluang-peluang amal soleh yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, 1, amalan yang bisa melepaskan beban bagi satu atau banyak orang. Ya, bagi saya mungkin ilmu dengan nasihat, sehingga dengan nasihat itu orang-orang yang punya beban barangkali bisa lebih tercerahkan, lebih ringan, itu punya nilai. Yang dititipi harta, silahkan bisa berbagi, ada skema zakat, infak, sedekah. Sekarang musimnya Ramadan, orang-orang yang sedang punya beban, tiba-tiba Anda bantu sehingga bebannya hilang, itu tinggi di hadapan Allah. Ya, mungkin ada yang punya utang-utang yang positif ya, dan dia pengen berubah, pengen dibantu, Anda punya kelebihan, positif. Ya, ada yang punya kedudukan, bikin kebijakan melepaskan beban orang lain. Satu tempat jalannya rusak, gitu kan? Kemudian beban itu Anda angkat, dibikinkan jalan yang lebih bagus. Ada yang sulit gak punya jembatan, dibuatkan jembatan, dibuat kebijakan yang benar sehingga beban masyarakat tuh bisa terangkat. Itu pahalanya tinggi. Seperti melepaskan seseorang dari perbudakan. Itu gambarannya kalau konteks kekinian. Ya, tapi Anda juga jangan tukar, gitu kan? Kadang-kadang suka tertukar. Saya ini ustadz, titipannya ilmu bukan harta. Jadi kalau ada kesulitan di masalah keuangan, larinya jangan ke ustadz. Larinya ke siapa? Larinya yang punya titipan-titipan ini. Ya, sama. Mohon maaf, kadang-kadang kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Jadi kalau ada yang kesulitan, bebas ini, bebas itu, saya suka rekomendasikan. Coba ini, cari ke Bazis, ke Bazdas, ke teman ini, teman itu, dan sebagainya. Ya sama, kita mungkin bisa doakan, referensikan, tenangkan. Tapi pada intinya adalah amalan-amalan yang bisa melepaskan beban dalam kehidupan. Ya, yang lainnya ada fakir miskin yang bisa kita temani, semampu yang bisa kita lakukan, membebaskan dari kesulitan mereka. Ya, kemudian juga ada anak-anak yatim dan sebagainya. Kalau bisa kita konsisten, pada intinya adalah berbuat baik. Ya, selama masih hidup cobalah berbuat baik, apapun posisinya. Jadi pejabat yang baik. Ya, jadi hartawan yang dermawan. Jadi ahli ilmu yang sedang berbagi dengan tulus, dengan ikhlas. Ya. Jadi masyarakat yang baik. Kalau semuanya baik, insya Allah hidupnya akan tenang. Wafatnya pun tenang dan kembali kepada Allah dengan hisab yang tenang. Itulah di penghujung ayatnya Allah sampaikan bahwa orang-orang yang beriman itu pasti akan menata hidupnya dengan baik, berubah, mempersiapkan kematian yang indah dan kembali kepada Allah dengan suasana yang cerah. Sebaliknya, ditutup di ayat 19 sampai dengan ayat 20, karena 20 ayat surah Al-Balad ini orang-orang yang tetap ingkar dengan referensi dunianya, kumpulan materinya, maka dia terancam sampai dengan akhiratnya. Diinfokan sejak di dunia supaya kita sadar mempersiapkan diri dengan baik dari sejak dunia, alam kubur hingga akhirat yang akan kita jelang bersama. Teman-teman, itulah surah Al-Balad secara umum. Karena aku suka ini hanya membahas kandungan secara umum saja, secara general. Insya Allah kajian-kajian detailnya kita sampaikan di kajian khusus tentang pembahasan juz amma yang di Tanah Kusir ya, setiap Sabtu, tapi di luar kajian Ramadan. Teman-teman, itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, semoga Allah muliakan kita semua, dan semoga apa yang kita kaji bersama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga video ini menemui teman-teman dalam keadaan sehat dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya saat menjalani siam Ramadan kali ini. Teman-teman, izinkan kami menyampaikan update terkait dengan pembangunan pesantren Mira Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Teman-teman bisa lihat beberapa titik
yang kita bangun bersamaan, fasilitas-fasilitas yang akan digunakan teman-teman yang belajar di Ma'had Islam Rafia Akhyar. Alhamdulillah ada beberapa yang telah tuntas diselesaikan bangunan secara fisikal seperti guest house, teman-teman bisa lihat wujudnya. Kemudian juga ada yang sudah insya Allah 99% seperti ruang kelas untuk unit pertama. Namun juga ada yang masih bertahap, ada yang masih 60%, 70%, dan juga ada yang masih 75%. Ada beberapa yang belum kita bangun. Alhamdulillah saat ini kita ingin lakukan speed up pada masjid, percepatan pembangunan agar lantai yang pertama bisa digunakan untuk i'tikaf, kemudian juga asrama yang akan kita optimalkan sehingga di tahun ini ada kegiatan-kegiatan yang sudah bisa digunakan, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semua aset-aset di pesantren ini, bahkan tanahnya, semua jengkal, bahkan gedungnya, bahkan semua fasilitasnya itu bernilai wakaf. Tidak ada yang memiliki dari kami hanya mengelola saja, dan semua diniatkan sebagai wakaf untuk bisa meninggikan nilai-nilai kebaikan dan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, terima kasih membersamai program wakaf ini. Masih terbuka bahkan di Ramadan kali ini. Jika Anda memang memiliki agenda untuk berwakaf, dipersilahkan ada di rekening BSI Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 11144444142. 111 3 kali satunya, 4444 4 kali 4-nya 142, atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Teman-teman, insya Allah semua ini sekali lagi akan kita niatkan sebagai wakaf, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebelum datang santri-santri formal kita akan isi dulu dengan kelas-kelas mira sesuai dengan undangan-undangan yang seringkali saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga dinilai ibadah oleh Allah, dan semoga sempurna niat kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk berwakaf. Terima kasih. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.